dikerjain. Dikerjain terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, hari ini aku share lagi rutinitas harianku seperti biasa ya. Ini adalah sisa nasi semalam yang masih ada di dalam magicom. Ini rencananya mau aku goreng buat sarapan pagi ini. Biasanya ini aku rendam dulu wadah penanak nasinya supaya nasinya itu mudah lepas ya, karena biasanya itu ada beberapa bagian nasi yang mengering di dalamnya. Walaupun sebetulnya setiap malam itu stop kontaknya pasti aku cabut. Sambil menunggu waktu perendaman penanak nasinya tadi, ini untuk magicomnya aku bersihkan dulu dan lap-lap. Kemudian air tirisan tutupnya ini juga aku buang dan aku taruh lagi. Nah, kemudian di bagian dalamnya juga itu biasanya aku lap lagi dengan tisu, karena kan kalau dia basah atau lembab suka mempengaruhi nasinya ya. Misalnya nasinya jadi cepat basi, makanya harus benar-benar kering. Biasanya aku taruh magicom itu bukan di sini tapi di dekat meja makan, tapi kali ini aku taruh di dapur saja. Rencananya itu di area meja makan itu mau aku taruh buffet kecil lagi ya, untuk naruh magicom ini supaya meja makannya itu nggak penuh, karena di atas meja makan itu udah ada kaleng kerupuk, udah ada botol saus kecap biasanya, terus ada tisu juga udah aku taruh di sana. Jadi kayaknya kalau mau naruh magicom lagi ya itu agak full. Nah, ini setelah aku bersihin magicom, aku lanjutkan membersihkan kompor, karena kompor ini emang udah lama nggak aku bersihkan, dan kemarin waktu masak itu sempat ada yang meluber, makanya itu jadi gosong seperti ini ya. Memang sih bagusnya di area dalam kompor ini itu dibersihkan setiap hari ya, supaya kompornya itu lebih awet. Cuman aku kadang nggak sempet ya, jadi ngebersihinnya itu beberapa hari sekali ya, jadinya seperti ini ya, berkerak kemudian kayak gosong gitu, apalagi kalau kita masak itu ada yang ngeluber ya. Nah, ini kemudian di sisi yang berikutnya kayaknya karena udah nempel banget ini nggak bisa hilang, jadi mungkin nanti solusinya aku bakal cari cairan ya yang khusus untuk kompor gitu, yang ngilangin kerak-kerak seperti ini, karena kalau pakai celing saja ini nggak bisa hilang. Tuh bisa kelihatan ya. Sebetulnya aku itu punya cairan pembersih kerak yang biasa aku gunakan untuk membersihkan bagian belakang panci atau kuali, tapi aku nggak bisa pakai sekarang karena kuasnya itu udah rusak dan sudah dibuang, dan aku juga belum beli kuas yang baru ya. Dan area yang cepat kotor juga adalah bagian dinding ini yang biasa kena cipratan minyak. Ini juga dibersihkan ya. Sebetulnya area dapur ini masih banyak yang belum aku bersihkan ya, seperti rak toples ini itu udah kotor banget, tapi nantilah next time ya aku bersihinnya. Memang nggak bisa langsung sekaligus semuanya, jadi aku ngebersihinnya itu bagian per bagian gitu. Kemudian ini aku bersihkan juga wadah untuk menaruh stutil dan sejenisnya. Tadi habis aku cuci, kemudian aku lap, dan sekarang aku baru letakkan lagi di tempatnya. Jadi apapun perabot dapur yang letaknya di dekat sekitar tungku kompor itu biasanya yang lebih cepat kotor atau berminyak ya, karena cipratan dari minyak kita saat memasak. Karena wadah penanak nasi yang aku rendam tadi itu udah bisa dicuci bersih, jadi waktunya sekarang menanak nasi. Nah, ini aku udah cuci beras juga, aku lap-lap bagian bawahnya ya supaya nanti nggak karatan untuk magicomnya. Sekarang waktunya untuk memasang tungku kompor, karena kompor ini nggak bisa istirahat lama ya, jadi harus digunakan lagi untuk masak nasi goreng. Jadi ini tungkunya udah aku cuci tapi nggak aku videokan sebelumnya ya, dan ini karena masih agak basah jadi aku lap-lap dulu.
Sebetulnya setelah memasang tungku kompor ini, aku lanjut masak nasi goreng karena anak-anak udah pada lapar ya. Tapi nggak aku videokan, jadi setelah masak nasi goreng itu aku lanjut lagi membersihkan cooker hood ini karena udah lama banget ya itu nggak aku lap. Bisa kelihatan dari kacanya itu warnanya udah nggak jernih lagi. Nah kemudian aku itu tadinya nggak kepikiran mau membersihkan bagian saringan dari cooker hood ini, tapi pas aku ngelap-ngelap itu aku lihat kayak ada lemak-lemak minyak. Memang ini udah hampir 6 bulan lebih lah ya saringannya itu nggak aku cuci bersih. Dan ketika aku coba bongkar ternyata bagian dalamnya itu banyak sekali lemak minyak. Padahal dari luar itu nggak kelihatan ya. Jadi makanya itu aku putuskan untuk aku cuci sajalah. Ini aku kasih sabun pencuci piringnya hampir 2 kalian ya, karena yang pertama tadi itu masih kerasa lengket minyaknya. Lalu aku coba sekali lagi dan ini lumayan ya. Nah ini mau aku jemur saja di luar supaya cepat kering ya kalau kena panas. Dan aku istirahat dulu ngantor di dapurnya. Aku mau lanjutkan untuk unboxing beberapa paket yang sudah datang. Jadi ini aku kedatangan paket yang isinya adalah sarban. Sarban sofa ini berbahan velvet dan nanti untuk link tempat pembeliannya bisa kalian klik di description box, siapa tahu ada yang mau samaan. Aku pilih warna yang satu set ya. Jadi di sini udah di mix and match ya sesuai dengan perpaduan warnanya, tinggal kita pilih atau bisa juga kita belinya satuan ya sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah aku pilih tonnya ke arah krem, kemudian ada peachnya sedikit karena sarban ini mau aku taruh di ruang tamu. Nah ini aku lanjut mau ganti sarbannya langsung ya. Sarban ini tadi udah disetrika terlebih dahulu tapi belum dicuci karena udah nggak sabaran ya mau pakainya. Jadi ini yang lama mau aku langsung cuci saja karena ini udah lama nggak ganti-ganti. Nah kalian bisa kepoin online shop tempat pembelian sarung bantal ini, bisa klik linknya di description box langsung. Karena selain menyediakan sarban berbahan velvet, ada juga sarban berbahan katun dengan motif dan warna yang bervariasi. Nah karena anakku yang sulung ini mau bantuin untuk pasang sarbannya, jadi aku mau lanjut mencuci sarban yang lama sekaligus mau menyiapkan alat pengepel lantai untuk membersihkan area ruang tamu ini. Nah sejak kecil mereka sudah aku biasakan untuk membantu orang tua di rumah ya, walaupun kadang kita yang suruh ataupun kadang juga anak-anak sendiri yang menawarkan diri. Jadi dengan seperti ini mereka jadi tahu apa saja pekerjaan di rumah itu dan melatih juga mereka supaya lebih mandiri nantinya. Nah tadi itu aku udah nyiapin alat pengepel lantainya untuk ruang tamu ini dan ternyata anakku yang sulung ini menawarkan dirinya kembali untuk ngepel lantainya. Alhamdulillah banget ya bun, aku bersyukur ya anak-anakku ini semuanya mau ngebantu. Tapi tetap ya aku itu mengawasi supaya nggak salah ngepelnya. Jadi aku ajarin kalau mundur, kemudian apa-apa dulu yang harus dipel areanya ya. Cuman kalau ada satu yang bantuin itu pasti yang kecil mau ikut bantuin juga dan akhirnya timbullah keributan kecil. Nah ini aja sebenarnya anakku yang kecil itu merengek-rengek mau minta alat pengepelnya. Makanya itu ini dikasihkan saja dulu alat pengepelnya biar yang nyoba dulu ngepel sebentar. Nanti juga ini nggak bakalan tahan lama ya. Beda banget dengan kakaknya yang udah punya tenaga ya untuk ngepel. Nah biasanya aku juga ngepelnya itu nggak pernah langsung sekaligus seluruh ruangan ya. Misalnya kali ini itu ngepel ruangan tamu sama dapur saja. Nanti besok baru ruangan keluarga sama ruang makan. Pokoknya gitulah. Makanya rumah itu jarang banget yang kinclong sepanjangan ya. Dan ini juga aku itu lagi sibuk ngurusin pakaian yang ada di kursi ini. Ini adalah PR ku untuk disetrika kemudian disusun di lemari.
Jadi jangan aneh kalau ngeliat di kursiku itu selalu ada tumpukan pakaian. Jadi setiap habis ngangkat jemuran itu kayaknya lebih gampang kalau ditaruh di sini ya. Padahal sebetulnya ada sih keranjang khusus untuk pakaian kering sama pakaian basah. Itu aku lagi ngelipat pakaian sama milihin pakaian mana yang harus aku setrika sendiri sama yang harus diberikan ke jasa setrika pakaian. Jadi kalau untuk jasa setrika pakaian itu biasanya pakaian-pakaian harian ya. Sementara kalau aku itu nyetrika untuk pakaian kerja dan pakaian sekolah anak. Dan alhamdulillah akhirnya kelar juga anakku yang sulung ini mengepel area ruang tamu ini ya. Dan sambil nunggu kering aku itu tetap nyetrika pakaian, tapi ternyata nggak selesai ya sebanyak pakaian yang aku bawa tadi. Akhirnya hanya sebagian saja yang selesainya. Dan ini aku mau lanjutkan untuk masang karpet yang kebetulan kemarin aku pernah cerita ya kalau karpet ini itu udah dicuci sendiri. Jadi sekarang waktunya aku mau pasang lagi. Alhamdulillah akhirnya ruang tamu sederhana ini udah bersih dan rapi ya. Jadi sekarang aku mau lanjutkan untuk memasang saringan dari cooker hood yang tadi udah aku bersihkan dan udah dijemur karena udah kering. Nah, gak kerasa lebih dari setengah harian aku itu beraktivitas, gak ada waktu sedikit pun untuk mageran. Karena kadangkala di sela-sela aktivitas itu aku sempatkan buat nonton YouTube, misalnya dari para YouTuber ataupun ngelihat berbagai macam konten-konten dari selebgram atau konten kreator yang lain. Nah, tapi kali ini tadi enggak sama sekali ya. Paling di malam hari nanti waktu aku buat mageran ya. Nah, ini aku mau masak cemilan dulu untuk di sore hari. Kebetulan di kulkas masih ada sisa tahu. Dan mungkin untuk bunda dan semuanya udah tahu ya bikin cemilan dari tahu putih seperti ini. Tapi sayang di kulkas itu udah nggak ada wortel lagi, yang ada hanya sedikit daun bawang. Jadi aku gunakan saja yang ada. Dan ini tahunya udah aku ancur-ancurin terlebih dahulu, kemudian aku kasih tepung. Di sini juga aku pakai tepung terigu ya, sekitar 3 atau 4 sendok makan. Kemudian aku campur 1 butir telur, sama nanti aku kasih juga sedikit merica maksud aku, sama garam, kemudian sama bawang putih yang dihaluskan. Kemudian ini aku tambahkan juga irisan daun bawang ya, sisa yang ada di kulkas ya. Kemudian baru aku mau panasin minyak sayur, tapi botol minyak sayur ini udah kosong dan ini botolnya juga udah aku cuci bersih dan udah kering. Jadi aku tinggal masukin saja minyak yang baru. Nah, sebetulnya aku itu udah kepikiran lagi buat menata ulang bagian atas meja kitchen cabinet ini karena udah penuh dengan berbagai macam kebutuhan dapur ya. Jadi udah nggak tertata rapi gitu. Sampai panci pun itu aku taruh di atas ini ya. Jadi pada saat aku mau masak atau mau buat video itu keganggu banget karena kadang kepenuhan. Nah, kayak ulekan itu ya, itu sebetulnya aku biasa taruhnya itu di bawah kitchen cabinet, tapi karena aku itu mau praktis itu nggak aku taruh-taruh lagi. Jadi udah ngulek dicuci aku taruh di situ. Nah, makanya itu mungkin aku nanti bakal set lagi lah, atur lagi yang mana yang sering aku pakai, itu yang paling dekat aku jangkau, dan yang paling jarang dipakai itu nanti aku mau simpankan di kitchen cabinetnya. Nah, ini aku mulai mau goreng cemilan yang aku buat tadi. Nah, ini nanti cemilannya itu dicocol pakai saus ya makannya, atau juga bisa jadi menu untuk makan nasi. Nah, kiranya sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.